cantik banget. Teroris. Siapa namanya? Yang mana? Orang pramuka. Dia Rohis juga kan, Rohis pramuka PMO. Miss Indonesia, bawang merah bawang putih. Ke Indonesia. Oh gila cepet banget. Oh itu juga namanya lupa. Oh gila. Teh Cynthia. Oh iya, di situ sih. Oh, teroris tuh Teh Cynthia. Cuma mikir aja. Semuanya Aduh, duh. cantik-cantik. Kang Teh, maaf kalau videonya jelek. Wajar manusia, Kang Teh. Dia tah. Jangan Nggak apa-apa. Jangan. Udah nggak apa-apa. Ulang. Ayo ulang. Ulang. Enggak, bukan maksud ngulang videonya di hafal lah. Padahal bawang merahnya berhijab. Hijab banget. Hijab belum tentu baik. Iyalah. Kemarin gue suka lepas hijab. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini 0,5 aja nggak sih biar kelihatan semua? Wow, aura merahnya keluar banget ya. Keren, mantap. Body polwan, Cok. Ini pernah ada di Bangka nggak sih? Iya, Bas Jo ya. Ya Bas Jo bukan sih? Nggak tahu di mana. Bagus siot anjir barusan aja tadi. Agus silat. Kain. Beli ini mah dah. Kain per meter teh gini. Di sebuah desa yang dilakukan oleh Sida. Iya ya bener ya. Bawang putih bawang merah tuh beda agama. Iya beragam. Satu kisah yang diwariskan dalam isi dan Cantik banget baik. ya Cynthia. Yang satu disebut sebagai gadis yang baik, dan yang satu disebut sebagai gadis yang jahat. Tapi kebaikan dan kejahatan bukan seperti hitam dan Ini mah putih, pintunya real. melainkan Iya. mereka saling Nggak goib bersembunyi ya. dalam cahaya dan gelap. Ayah, apakah kau tahu jika aku sangat merindukan kehadiran? Itu ayahnya di Aku belakang. merasa kesepian di sini. Jika ayah ada di sini, mungkin hidupku tidak akan sesuram ini. Saat Putih sedang merenung sembari memikirkan ayahnya, tiba-tiba ada suara pintu yang dibuka. Hei Putih, bukannya aku sudah menyuruhmu untuk ke pasar? Mengapa masih di sini? Apakah kau belum puas memandangi foto itu seharian? Iya Bu, aku akan segera pergi ke pasar. Bagaimana jika aku saja yang pergi ke pasar? Lagian aku belum mengerjakan apapun sedari pagi.
Apa? Sejak kapan kau jadi pelayan? Kau bukan pengemis. Dan anak yatim seperti dia. Biar saja dia yang mengerjakan semua ini. Tak apa, Merah. Aku bisa melakukannya sendiri. Merah menatap Putih sejenak. Sepertinya ada yang ingin ia bicarakan, namun ia mengurungkan niatnya. Terserah. Setelah perbincangan itu, Putih pun bersiap untuk segera pergi ke pasar untuk membeli semua barang-barang yang ia perlukan. Mantap, kebayar. Mantap. Semuanya diborong. Keren, keren. Avatar. Ya Allah, Avatar sumpah. Mau jajan. Mau kemana? Jangan kemana-mana nih. Ini kalau dipegang si Ara hancur ini. Kok banyak kelas 12 ya? Ngapain dia kesini? Apa belum ngurus ijazah? Atau ijazahnya sekarang? Kemarin Tiba-tiba perhatian Putih teralihkan oleh seorang nenek tua yang menjual barang-barang antik. Itu nah, sama diri. Wah, walaupun ini benda-benda antik, tetapi masih sangat bagus ya. Gadis cantik, saya hanya membeli barang bagus untuk dijual. Putih pun kembali melihat-lihat barang antik itu, dan tatapannya terhenti pada sebuah cermin tua. Apakah kau menginginkan cermin itu, Putih? Bagaimana kau tahu namaku? Semua orang di desa ini tentu tahu siapa kau. Kau adalah gadis yang baik, cantik, dan rupawan. Ambillah cermin itu. Tidak perlu. Lagipun, aku tidak mempunyai banyak uang untuk membelinya. Kau bisa mengambilnya dengan cuma-cuma. Cerminlah itu memang seharusnya menjadi milikmu. Milikku? Bagaimana bisa? Nanti juga kau akan mengetahuinya bahwa Beauty privilege itu benar. Akhirnya, setelah percakapan itu, Putih pun membawa cermin tua itu pulang. Dan sesampainya di rumah,
aku pulang. Mengapa sangat lama? Padahal barang titipanku tidak banyak. Mampir kemana saja kamu? Aku tidak mampir kemana-mana, Bu. Aura ibu tirinya kuat Ah, banget. bohong. Lantas mengapa kau membawa cermin seperti itu? Apakah kau mencurinya? Tidak, Bu. Cermin ini diberikan oleh seorang nenek tua yang aku temui di pasar. Pasti nenek tua itu pun merasa kasihan melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Makanya ia memberikannya. Ibu, ayo kita ke dalam. Aku sudah lapar nih. Putih, cepat masakkan makanan untuk kami. Cepat, kami sudah lapar. Iya, Bu. Baiklah. Putih pun pergi ke dapur untuk memasak. Tak terasa malam pun sudah tiba. Setelah Putih melakukan semua pekerjaan rumahnya, ia masuk ke dalam kamarnya dengan badan yang letih. Ia pun mendudukkan diri di depan cermin tua itu. Lucu banget ya. Lagu Nadine. Oh. Sumpah Teki lucu banget. Ayah, tahukah kau kini betapa berat rinduku ini, seperti gelap tanpa cahaya, hidupku sepi tiada suara. Jika kau berada di sini, mungkin gelap pun akan sirna. Aku lelah menahan semua rasa sunyi yang aku rasa. Benarkah jika orang-orang berpikir aku ini cantik? Kenapa aku hanya melihat wajah yang lelah dan letih ini ya Tuhan? Sampai kapan aku harus hidup di bawah tekanan ini? Aku lelah. Putih, anakku. Oh, ini udah meninggal. Tadi itu seperti suara ayah. Apakah aku hanya berhalusinasi? Anakku, ini ayah. Jangan takut, ayah akan menemanimu. Putih pun terkejut karena bukannya ia melihat bayangannya sendiri di cermin, ia malah melihat sosok ayahnya yang tersenyum di cermin. Apakah benar itu ayah? Tanpa terasa, air mata Putih yang sudah tertahan sedari tadi pun mulai turun perlahan. Ia sangat merindukan sosok ayahnya dalam hidupnya yang berat ini. Bukan Tek. Ayah. Ayah tahu selama ini hidupmu sangat berat. Maafkan ayah ya anakku, ayah meninggalkanmu terlalu cepat. Apakah ayah tahu setiap malam bataku selalu basah karena air mataku yang terus mengalir? Gadis kecilmu terlalu rapuh ayah. Putih lelah. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulangan. Jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentangkan kecilku, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia tak menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini.
Putih pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada sang ayah. Ia melepaskan rindu yang ia tahan selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, saat Putih sedang menyapu halaman, ia tidak sengaja mendengarkan suara ribut-ribut dari dalam rumah. Ia pun bergegas masuk. Gara-gara kau, sekarang kita tak punya sosok kepala keluarga. Tidak, Bu. Ampun. Ayah meninggal karena dia jatuh kecelakaan, bukan karena aku. Tapi kau ada di sana. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jatuh jika tidak ada yang mendorong? Aku tidak tahu, Bu. Dia tiba-tiba terjatuh. Halah, itu hanya alasanmu saja kan? Sekarang sudah tidak ada yang memberi uang bulanan. Ih, saya jadi tidak bisa beli barang-barang mahal. Maaf, Bu. Putih pun yang mendengar dan menyaksikan Merah dimarahi dan dipukul pun hanya bisa diam di tempatnya. Ia tidak berani untuk membela apalagi melerai. Maaf, Merah. Setelah mengucapkan kalimat itu, dengan diri Putih pun berjalan menuju ke kamarnya. Ia pun kembali duduk di depan cermin itu. Ia memandangi wajah cantiknya di cermin. Tapi tiba-tiba muncul suara dari cermin. Hai Putih, jangan terkejut. Aku ini adalah dirimu. Apa maksudnya ini? Mengapa sangat mirip denganku? Di mana ayah? Aku ini memang dirimu. Sudah lama aku menunggu momen ini. Aku ini adalah sisi yang kau sembunyikan, kau tekan, kau bungkam demi terlihat manis di depan banyak orang. Aku tidak seperti itu. Aku baik. Baik atau penakut? Saat Merah dihukum, kau hanya diam melihat. Kau memilih diam, seolah kau bukan bagian dari itu semua. Aku tak tahu apa semua ini. Kau tak mau tahu, karena jika kau tahu, kau harus memilih, dan kau memilih untuk diam. Kau benar. Saat itu, dia hanya anak kecil, dan aku pun sama. Dan aku punya pilihan, namun aku memilih untuk membisu. Jadi apa sekarang? Mau bicara? Terlambat? Tidak, aku masih bisa berubah. Aku akan bicara kepada Merah, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai diriku sendiri. Setelah mengucapkan itu, bayangan di dalam cermin itu pun tersenyum. Dan bayangan itu sudah menjadi wajah Putih seharusnya. Setelah mendengar nasihat dari cermin itu, Putih pun bergegas menghampiri Merah yang sedang merenung. Mana ini? Apalagi? Kamu bilang aku jahat. Nah, Tidak, kepencet. Merah. Aku Minta hanya maaf ingin dulu. minta maaf. Mak, di kan dulu yang Maaf. Untuk apa? Ada deh. Jangan Aku nanti lu. memilih diam. Aku tahu ibumu kasar padamu, dan aku memilih untuk berpura-pura tak melihatnya. Aku pikir cukup jadi baik dengan tidak ikut menyakiti, tapi ternyata itu tidak cukup. Aku tak tahu harus membencimu atau rindu. Kita dulu seperti saudara yang saling menyayangi dan selalu punya bersama. Dan kita masih bisa kalau kamu mau. Belum sempat Merah menjawab ajakan Putih, tiba-tiba Ibu Tiri menghampiri mereka. Kalian berani-beraninya mengobrol tanpa izin saya. Putih, cepat kau kembali ke dapur. Merah, masuk kamar. Tidak, Bu. Kami bukan anak-anak yang bisa dimarahi dan dikurung seenaknya. Dan aku bukan penyebab kematian ayah. Dia jatuh karena kecelakaan, bukan karena aku. Berani kalian membantah saya, ha? Merah,
Sejak kapan kau berani menjauhku? Merah juga punya batas kesabaran, Bu. Merah lelah dituduh sebagai penyebab kematian ayah. Dan ibu menjauhkanku dari Putih. Betul, Bu. Ayah meninggal bukan karena Merah. Merah tidak bohong selama ini. Dan tolong biarkan Putih dan Merah kembali bersama-sama seperti dulu lagi. Putih rindu masa-masa itu, Bu. Karena ibu tiri kalah suara, akhirnya ia pun pergi meninggalkan Putih dan Merah dengan perasaan jengkel. Dasar kalian anak durhaka. Putih, aku selalu mengira kalau kau cuma berpura-pura baik selama ini. Dan aku selalu berpikir kalau kau iri denganku. Ternyata kita sama-sama terluka. Mungkin sekarang kita bisa sembuh bersama. Sekarang kita bukan putih ataupun merah, melainkan kita adalah sebuah cahaya baru. Setiap diri menyimpan bayang, tetapi di dalam bayang itu bisa tumbuh cahaya baru. Dan cahaya baru itulah yang membawa kebenaran yang selama ini tertutup. You're welcome to